Di balik perebutan kekuasaan, di balik perang yang panjang, selalu ada peradaban yang justru tumbuh. Bukan dari kemenangan, tetapi lahir dari sebuah ketekunan. Salah satunya adalah Kerajaan Pallava. Sebuah kerajaan yang mungkin tidak sepopuler Kerajaan Maurya atau Kerajaan Gupta di India Utara. Tapi warisan seninya masih berdiri tegak hingga hari ini di tepi pantai Coromandel di selatan India. Teman pecinta sejarah, inilah yang akan kali ini kita bahas tentang Kerajaan Pallava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah, kemudian disusul dengan pertempuran Hunain di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan suku Hawazin dan suku Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah Ghazwah Taif dan terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa lainnya yang datang dari luar dunia Islam dari kerajaan Bizantium di mana Heraklius berhasil mengambil kembali salib sejati dari Persia, Ctesiphon, dikembalikan ke Yerusalem atau Palestina. Dan di Palestina ini Heraklius mengeluarkan dekret kekaisaran yang di dalamnya berisi perintah bahwa semua kaum Yahudi yang pada saat itu ada di bawah kekuasaan Bizantium untuk masuk Kristen, agama yang dia anut. Peristiwa yang ketiga adalah naik tahtanya Boran atau Purandokh sebagai ratu di Persia. Dan terakhir, suksesi kepemimpinan di kerajaan India, dinasti Pallava, di mana Mahendrawarman I digantikan oleh Narasimhawarman I, dan dinasti Pallava ini berhasil mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan dua raja ini. Dan teman pecinta sejarah, kita sudah ada di akhir kronologi sejarah tahun 630 Masehi tentang Kerajaan Pallava. Kita sudah sampai di peristiwa yang keempat ya, dari 4 peristiwa yang terjadi di tahun 630 Masehi ini. Kita sudah mengisahkan kejadian dari Bizantium. Kemudian maju ke tengah, kita sudah menceritakan kisah dari Jazirah Arab. Kita juga sudah sampai ke kisah Persia. Dan terakhir kita ke kerajaan India. Khususnya India Selatan, di mana ada sebuah kerajaan yang bernama Pallava, di mana meskipun tidak sebesar dan tidak seterkenal kerajaan Maurya atau Gupta, tetapi kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan penting di India Selatan. Karena sangat berperan besar dalam perkembangan seni, budaya, pendidikan, bahkan bahasa dan tulisan dan menyebarkannya hingga ke Asia Tenggara. Kerajaan ini ada di wilayah yang sekarang disebut sebagai Tamil Nadu dan Andhra Pradesh. Dan sebenarnya didirikan sudah di kisaran abad ketiga hingga 4 Masehi. Dan berkuasa di daerah tersebut dari abad ketiga di mana dia berdiri dan masa kehancurannya di abad ke-9. Lumayan lama ya mereka berkuasa. Memang tidak terlalu besar dan tidak sebesar juga kerajaan di India yang pada masa itu juga berkuasa, yaitu kerajaan Chalukya. Tetapi cukup eksis ya sampai sekitar 4 abad, bahkan 5 abad berdiri dengan kokoh di India. Pusat pemerintahannya ada di Kanchipuram. Sebenarnya asal-usul kerajaan ini menjadi polemik di antara ahli sejarah.
Tetapi bahwa kerajaan ini ada dan berdiri tahun 3 Masehi, itu para ahli sejarah sudah sepakat ya. Hanya dari mana asal-usul kerajaan ini masih menjadi perdebatan. Tetapi diperkirakan bahwa Palawa berasal dari wilayah Andhra sebagai penerus dari pejabat-pejabat lokal di bawah kekuasaan Satawahana. Di daerah tersebut sebelumnya ada sebuah kerajaan besar yang bernama Satawahana yang memang hancur di abad 3 Masehi. Dan kemungkinan pejabat-pejabat yang pada saat itu masih berkuasa di daerah-daerah pada akhirnya menjadi independen dan lama-kelamaan menjadi sebuah kerajaan tersendiri, yaitu Palawa. Tetapi ada juga pendapat lain yang menyebut bahwa Palawa ini merupakan asimilasi antara kelompok Dravida Selatan dan bangsawan dari India Utara. Karena terlihat dari penggunaan nama-nama raja mereka yang berasal dari bahasa Sanskerta. Tapi di sisi lain budayanya dan arsitektur kerajaannya justru memperlihatkan ciri khas Dravida Selatan. Maka hasil kesimpulan sejarawan ini adalah asimilasi atau perpaduan dari dua hal tersebut. Pada abad ketiga hingga keempat Masehi, di mana kerajaan Palawa ini muncul, sebetulnya di daerah India itu sudah ada dinasti-dinasti yang cukup besar yang sudah berdiri. Di antaranya ada kerajaan Chola, Pandya, dan kerajaan Chera atau Chera mungkin ya. Selain itu ada juga kerajaan yang sama-sama muncul dan mulai menguat, tetapi lebih dulu munculnya, yaitu kerajaan Chalukya di India Utara. Jadi kalau Palawa itu ada di India Selatan ya, kalau di peta itu di daerah bawah, kalau Chalukya itu lebih ke atas, India bagian atasnya. Jadi Palawa ini kerajaan yang tidak terlalu besar, kerajaan yang kecil, tetapi dia tumbuh dan mulai bangkit di tengah kerajaan-kerajaan besar tersebut. Hal yang membantu Palawa menjadi besar adalah letak ibu kotanya, yaitu Kanchipuram, di mana Kanchipuram ini letaknya strategis ya, ada di jalur dagang, bukan hanya jalur penting di antara India saja, tetapi ini jalur penting menuju ke luar India. Salah satunya adalah kerajaan yang terdekat, yaitu Sri Lanka juga menjadi jalan bagi Palawa ini terkenal dan berkembang hingga keluar India. Sehingga hal ini tentu saja membantu ya, karena kalau jalur dagang kan otomatis menaikkan ekonomi, kemudian penyebaran budayanya juga lebih cepat. Artinya jalur komunikasi kan pada saat itu perdagangan atau informasi nyampe tidak dari jalur media tentu saja, karena pada waktu itu yang lebih mobile, yang lebih kesana kesini gitu, itu adalah jalur perdagangan. Sehingga bukan hanya perdagangannya saja, bukan hanya ekonominya, karena ini menjadi satu-satunya jalur informasi, maka akan teredar juga dengan sendirinya budaya dari Palawa, kemudian seninya juga tentu saja. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah agama. Yang terjadi di tahun 630 Masehi ini, suksesi kepemimpinan antara Mahendrawarman I dan Narasimhawarman I. Dua raja ini adalah raja yang paling terkenal di kerajaan Palawa, di mana pada masa dua raja ini, ayah dan anak ini Palawa mencapai masa kejayaannya. Tetapi selain dua nama itu ada juga nama-nama yang terkenal yang memang ada terpahat gitu ya, terpahat di prasasti-prasasti, di batu-batu, pahatan-pahatan batu yang memang menjadi seni andalan dari dinasti Palawa. Di masa-masa awal Palawa ada Raja Simhawarman, juga ada Raja Sandawarman. Dan Palawa pada masa ini, pada masa mereka baru menjadi kekuatan regional saja, belum menyebar seperti pada masa Mahendrawarman. Sandawarman ini berkuasa di abad keempat Masehi dan merupakan salah satu raja tertua yang meninggalkan prasasti dengan gelar resmi raja yang berdaulat. Dia sendiri di prasasti tersebut mengaku sebagai penganut agama Hindu dengan aliran Saivisme, atau Saivisme itu agama Hindu yang menganut Siwa.
Dan juga di prasasti tersebut ditulis bahwa dia menyerahkan tanah atau menghibahkan lah kalau bahasa kita ya, menghibahkan tanah untuk para Brahmana. Berarti dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Hindu yang setia. Dan ini juga menandakan pada masa awal kerajaan Pallava, kekuatannya didasarkan pada hubungan yang baik antara kerajaan atau bangsawan dengan Brahmana. Dan sebetulnya kalau tradisi seperti ini tidak aneh ya kita menemukan di kerajaan-kerajaan di India. Pasti selalu hampir semua kerajaan yang ada di India itu adalah pertalian antara kerajaan dengan kaum Brahmana. Tidak seperti misalnya di daerah Persia. Di daerah Persia itu bukan ke ahli agamanya ya, tetapi lebih ke militer. Di mana kan ada dua paksi, itu paksi Persik dan paksi Pahlav, di mana paksi Persik itu dari aristokrat dan paksi Pahlav itu dari militer. Sementara kalau di India, paksinya itu hanya dari bangsawan atau aristokrat dengan Brahmana, dengan kaum agamawan. Masa pembentukan, perkembangan, dan muncul kekuatannya di dinasti Pallava ini terjadi pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Dan biasanya selama dalam pembentukan ini terjadi beberapa konflik, ya biasa ya, konflik kekuasaan di antara satu kerajaan dengan kerajaan terdekatnya. Demikian juga yang terjadi di Pallava, di mana dia harus menghadapi konflik terutama dengan yang terdekat dan cukup besar dinastinya, yaitu dinasti Chalukya. Ditambah lagi harus ada friksi juga dengan kerajaan di selatan. Kan kalau Chalukya di utara tadi, kalau di selatan itu ada kerajaan Chola. Namun di bawah kepemimpinan Raja Simhawisnu, ini lebih kurang dia berkuasa di abad ke-6 Masehi, berarti di ujung naiknya ya, di kenaikan kerajaannya, Pallava ini mulai memasuki masa ekspansi, bukan lagi yang bertahan diserang oleh negara-negara luar, tetapi mulai melakukan justru ekspansi. Dia yang menyerang dan memperluas wilayah ke daerah sekitarnya. Maka membesarlah kerajaan Pallava itu hingga di masa keemasannya pada abad ke-6 Masehi ini, terutama pada masa Mahendrawarman I dan Narasimhawarman I. Yang berhasil diperluas oleh Simhawisnu ini lumayan banyak ya. Ia memperluas wilayahnya hingga ke bagian selatan Tamil Nadu. Kan tadinya hanya di Andhra Pradesh saja, Andhra Pradesh. Sekarang bisa menyebar ke sebelah ya, yaitu daerah Tamil Nadu. Sekarang ya, kalau zaman dulu namanya bukan Tamil Nadu. Kalau sebuah kerajaan sudah berhasil memperluas daerahnya, maka dia sudah bisa menaklukkan penguasa-penguasa sekitar. Pada saat ini, ia juga memperkuat pertahanan di wilayah pesisir karena dekat dengan laut ya. Juga memperbaiki sistem administrasi kerajaan. Dan pada masa inilah Pallava mulai muncul sebagai kekuatan utama di India Selatan. Simhawisnu ini juga dikenal sebagai pelindung seni dan agama karena pada masanya kesenian Dravida mulai berkembang dengan sangat pesat. Dan pengaruhnya mulai dirasakan hingga keluar India Selatan, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Beberapa peninggalan arsitektur awal Pallava ini masih bisa dilihat di Kanchipuram dan di Mamallapuram. Meskipun sebagian besar dibangun pada masa penerusnya, tetapi kayak diabadikan gitu bahwa pada masa itu ada raja yang hebat yang bernama Simhawisnu yang membuat Pallava menjadi sebuah kerajaan besar dan kerajaan yang diperhitungkan khususnya di India Selatan. Dari Simhawisnu abad ke-6 dilanjut perkembangannya hingga mencapai ke titik kegemilangan dinasti Pallava itu oleh dua raja ayah dan anak, yaitu Mahendrawarman I dan Narasimhawarman I. Di mana pada masa ini terjadi cukup banyak ekspansi, juga pertempuran yang lumayan melegenda antara dinasti Pallava dengan dinasti Chalukya.
kita masuk ke bahasan tentang masa Mahendrawarman I. Ia berkuasa di tahun 600 hingga 630 Masehi. Berarti sudah meninggalkan abad ke-6. Mahendrawarman tepat di awal abad ke-7 mulai berkuasa, dan berkuasanya cukup lama ya, sampai 30 tahun. Dia adalah putra langsung dari raja sebelumnya, yaitu Simhawisnu. Juga dikenal sebagai raja yang cerdas, berpendidikan, juga minat besar terhadap seni, sastra, juga filsafat. Berarti Mahendrawarman ini raja yang banyak keahlian ya, banyak kelebihan yang dia miliki. Ditambah lagi dia juga terkenal dengan satu pertempuran dengan Chalukya. Berarti juga kalau ditambah dengan militernya juga, dia memiliki keahlian yang cukup memadai sebagai seorang pemimpin. Ketika ditinggalkan oleh Raja Simhawisnu, Pallava ini sudah menjadi negara yang kuat ya, sudah menjadi kerajaan yang kuat, tetapi memang tentu saja tidak bisa dihindari ancaman-ancaman dari kerajaan-kerajaan luar, khususnya kerajaan-kerajaan tetangganya sesama India. Di kerajaan utara ada Chalukya yang pada masa itu dipimpin oleh Pulakeshin II, dan Pulakeshin II ini juga seorang raja yang terkenal di Chalukya, raja yang hebat juga, dan sedang berambisi juga untuk menjadi negara besar. Karena wilayah kekuasaannya kalau dilihat di peta ini ya, lebih besar daripada kerajaan Pallava. Ambisinya adalah untuk memperluas hingga ke ujung perairan selatan. Berarti dia berambisi untuk menghabiskan kerajaan Pallava, menaklukkan, menjadikannya di bawah kekuasaan dia. Dan ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi berkembangnya dinasti Pallava. Ditambah lagi ada kekuatan Pandya yang masih aktif dan belum terlalu besar pada masa itu. Apa yang dilakukan Mahendrawarman untuk mengantisipasi hal ini? Ia memperkuat benteng dan struktur militer di perbatasan utara, tentu saja untuk menghadapi serangan dari Chalukya. Dia juga melakukan antisipasi ya untuk di selatan, di bagian selatannya, sehingga sempat beberapa kali terjadi peperangan antara kerajaan Pallava ini dengan kerajaan Pandya. Itu kalau di sisi militernya. Kalau di sisi agama dan budaya, sebagaimana sudah tadi di awal kita bahas ya, bahwa Pallava ini menganut agama Hindu. Meskipun Mahendrawarman ini sebetulnya pada awalnya dia ini menganut Jainisme. Jainisme ini adalah suatu aliran yang dia mengutamakan hidup tenang, kemudian tidak berkonflik, dan hidup tanpa kekerasan, bahkan sampai ke asketisme yang cukup ekstrim, di mana ya Jainisme ini menjauhi kesenangan dunia, atau kita juga lebih kenal dengan kayak pertapa-pertapa gitu ya. Mereka kan semedi di gunung atau di gua, menjauhi kesenangan-kesenangan dunia, menjauhi konflik dunia dan sebagainya. Tetapi dia menjadi pengikut setia dari Shaivisme atau penganut Siwatadiya. Dan tentu saja perubahan agama dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh kepada negara. Baik dari sisi cara dia berpikir, kemudian tentu saja dari hal-hal yang dia yang bisa membuat kerajaan itu berkembang. Seperti misalnya Pallava itu kan sangat-sangat berkembang dari sisi seni dan budayanya ya. Makanya gaya seni, budaya, kemudian arsitekturnya juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan ini, yaitu keyakinan Hindu Shaivisme. Dalam bidang seni tadi, Mahendrawarman juga sangat menyukai sastra ya. Dia sampai membuat satu tulisan yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Mantawilasa Prahasana, petunjuk bawah orang yang mabuk oleh kesenangan duniawi. Ini adalah sebuah drama yang isinya kritik sosial dan keagamaan terhadap praktek keagamaan yang pada saat itu berkembang. Dan ini memperlihatkan bahwa perhatian Mahendrawarman terhadap agama ini sangat tinggi, juga
memberitahu kepada kita bahwa Mahendrawarman bukan hanya seninya ya, seni patung, seni budayanya, tetapi dia juga ternyata seorang ahli dalam karya tulis. Sementara dari arsitekturnya pada masa Mahendrawarman ini sangat mengedepankan seni pahat batu. Jadi arsitekturnya, arsitektur batu di India Selatan itu sangat berkembang pesat pada masa Mahendrawarman I ini. Ia memulai tradisi pemahatan kuil di batu cadas. Kelak ini menjadi ciri khas dari arsitektur dinasti Pallava. Salah satu prasasti yang terkenal di Mandagapattu itu menyebut bahwa kuil tersebut dibangun tanpa kayu, tanpa logam, tanpa kapur, tetapi sepenuhnya dari pahatan batu. Ini mirip-mirip kayak Borobudur ya. Masa keemasan tersebut dilanjutkan oleh putra dari Mahendrawarman I, yaitu Narasimhawarman I. Ia berkuasa juga lebih lama bahkan dari ayahnya. Kalau ayahnya 30 tahun, dari tahun 600 hingga tahun 630, kalau dia berkuasa dari 630 di sini di tahun ini pada masa suksesi kepemimpinan hingga